Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu kembali pagi hari ini dalam ibadah online. Karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan di daerah Sukoharjo, ya kami diperintahkan dari Badan Kerjasama Gereja Sukoharjo untuk ibadah online kembali. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang orang saleh yang diambil di dalam Mazmur 37 ayat 18 sampai 19 ya. Mazmur 37 ayat 8 sampai 19 kita akan baca firman Tuhan dan kita akan berdoa. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Dalam bahasa Indonesia masa kini lebih enak ya, tata bahasanya Tuhan menjaga hidup orang saleh. Nah, ini yang menjadi judul kita, Tuhan menjaga hidup orang saleh, milik pusaka mereka tetap untuk selama-lamanya. Di waktu kesesakan mereka tak akan menderita, di masa kelaparan mereka akan berkecukupan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami tetap mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi pemberitaan firman Tuhan supaya kami mengerti lagi apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, sehingga kami dalam perjalanan kami Tuhan dalam dunia ini kami tetap berharap, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, sehingga hidup kami makin hari makin diubahkan serupa dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mengurapi kami semua, dan Tuhan memberkati juga ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, jadi judul firman Tuhan adalah orang saleh. Nah, Tuhan menjaga hidup orang saleh. Nah, orang saleh itu dikatakan milik pusakanya tetap selama-lamanya. Di waktu kesesakan, di masa kelaparan, Tuhan memberikan kecukupan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang percaya tidak perlu takut menghadapi beratnya hidup ini, sebab ada jaminan berkat secara khusus yang Tuhan sediakan bagi kita, anak-anaknya. Ya. Tuhan mau supaya hidup kita hidup menjadi orang-orang saleh. Nah, namun untuk menikmati berkat dari Tuhan dan beroleh perlakuan khusus dari Tuhan, ada syarat, yaitu hidup dalam kesalehan. Ya. Hidup dalam kesalehan. Kata saleh itu memiliki pengertian taat, sungguh-sungguh, menjalankan ibadah, suci, beriman. Jadi saya percaya sementara kita mungkin ya ibadah di rumah, tidak bisa di gereja, ya istilah sekarang ibadah virtual, kita percaya ya kalau kita taat sungguh-sungguh, kita menjalankan ibadah kita di tengah-tengah kesibukan kita juga, ya kita masih memberikan kesempatan prioritas utama untuk beribadah, meluangkan waktu atau memberikan waktu kita untuk 1 jam ya beribadah. Oh, saya percaya kita akan dilindungi. Dalam hari-hari ini tidak ada yang aman selain kita berlindung di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kesalehan? Kesalehan berarti hidup bagi Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara garis besar, hidup dalam kesalehan berarti seseorang mampu menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Nah, itu orang saleh ya. Jadi dalam hal apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian, kita menjadi teladan. Itu ya, itu yang kita berdampak. Itulah kesalehan kita. Kita harus tunjukkan di tengah-tengah dunia. Jadi hidup saleh bukan lapang halang untuk meraih sukses, bukan ya. Justru sebaliknya, hidup saleh adalah jalan menuju hidup yang sukses, yang diberkati Tuhan ya. Kata Amsal 11 ayat yang kelima, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya,
tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Nah, jadi kita lihat orang salah jalannya rata ya, dipimpin oleh Tuhan. Nah, bersyukur. Orang yang hidupnya saleh pasti dijaga Tuhan. Orang yang hidupnya saleh pasti diberkati Tuhan. Orang yang hidupnya saleh pasti dipelihara Tuhan. Nah, untuk itu mari kita mau lihat pagi hari ini yang pertama adalah dijaga Tuhan. Nah, tadi dikatakan Tuhan menjaga hidup orang saleh. Nah, ini sejalan dengan Mazmur 121 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi Tuhan menjadi penjaga kita. Kita nggak usah khawatir saat ini, Tuhan menjadi penjaga kita. Saat ini banyak orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi lebih condong kepada uang, harta, kekayaan yang dia miliki. Ya, tidak salah sih, tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ya, itu adalah sesuatu hal kebodohan menurut saya. Nah, pertanyaannya, apakah uang dan harta kekayaan dapat menyelamatkan, memberikan perlindungan bagi kita? Oh, tidak bisa, ya. Ada yang berkata uang segala-galanya, ya, karena segala-galanya perlu uang, betul. Tapi saya mau katakan, jadikan Tuhan segala-galanya, maka yang lainnya bukan segala-galanya, termasuk uang. Satu saat uang tidak berguna buat kita. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti hal ini. Tuhan menjaga kita. Berhati-hatilah. Satu-satunya perlindungan, sumber pengharapan bagi orang percaya adalah Tuhan, bukan uang atau harta kekayaannya. Tuhan, saat ini Tuhan sangat penting sekali, ya. Tuhan sangat penting sekali. Kita mungkin sudah minum vitamin, kita mungkin ya olahraga, kita mungkin jaga jarak, kita di rumah saja. Tapi toh virus di mana-mana ada. Tapi kalau kita makanya harus perlu banyak berdoa dan minta perlindungan sama Tuhan, supaya Tuhan yang melindungi kita dari dan meluputkan kita dari segala apapun ya penyakit yang menular yang sangat ini, yaitu terutama dikenal dengan COVID-19 ya. Nah, jangan sekalipun meragukan apalagi meremehkan perlindungan Tuhan, karena Dia Tuhan yang maha tinggi dan Dia maha kuasa. Ya, kita punya Tuhan yang maha tinggi. Artinya apa? Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang dapat menandingi kebesarannya, karena Dia adalah pencipta manusia, langit dan bumi dan segalanya. Ancaman sebesar apapun tidak sebanding dengan kebesarannya. Ya, itu kita punya Tuhan yang maha tinggi. Ya, percayalah, kita dilindungi Tuhan yang maha kuasa. Artinya tuh kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup lakukan segala perkara yang tidak ada dan yang tak dapat dilakukan, yang tidak ada yang tidak dapat dilakukannya, maksud saya begitu. Jadi artinya Tuhan maha kuasa, ya, Dia bisa menolong kita. Coba kalau hari-hari ini coba kita mau renungkan, kita bisa ada, kita tetap sehat sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita dilindungi Tuhan, kita dijaga Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa menikmati ya makanan, minuman dan sebagainya. Ada sebagian orang di sana sudah tidak bisa apa-apa ya dalam keadaan sakit. Perlindungan Tuhan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada batasnya selama kita berada dalam naungannya. Itu sebabnya Mazmur 121 ayat 3, 7 dan 8 mengatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Kita tidak akan dibiarkan goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan kita tidak pernah tidur, ya. Tuhan tidak sare. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Perhatikan, segala kecelakaan termasuk ya virus COVID. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita percaya, ya, kita bersyukur kita dijaga Tuhan. Bahkan Mazmur 91:14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang melekat sama Tuhan, aku akan meluputkannya. Jadi kunci untuk mengalami perlindungan Tuhan, dijaga Tuhan, ya, penjagaan yang sempurna dari Tuhan adalah harus melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Bila kita selalu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya,
senantiasa membangun persekutuan pribadi dengan Dia, dengan dalam doa-doa kita, jam-jam doa kita, hidup menurut segala apa yang difirmankannya, kita melakukan firman Tuhan sehingga kita semakin mengenal kehendaknya dan rencananya, maka kita tidak akan merasa takut, tidak akan lagi khawatir untuk masa depan. Ya, kita bisa cemas, memang saya bisa, ya, hari-hari ini, tapi kita tahu hanya dekat Tuhan saja kita akan merasakan dan mengalami ketenangan, sebab Dialah sumber perlindungan kita. Haleluya. Nah, yang kedua adalah diberkati Tuhan. Jadi bukannya dijaga Tuhan, tapi diberkati Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, milik pusaka mereka tetap untuk selama-lamanya. Milik pusaka, apa yang menjadi milik kita? Apa yang menjadi milik kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya tidak akan hilang begitu saja, karena berkat Tuhan menjadikan kita kaya. Haleluya, ya. Jadi apa yang kita miliki itu tidak hilang, ya. Nah, itu dijaminan Tuhan bagi siapa? Bagi orang yang saleh, yang hidupnya melakukan firman Tuhan, yang hidupnya ya suka beribadah. Amsal 10:22 mengatakan, Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, oleh karena itu kita yakin apa yang kita miliki, yang kita boleh pakai, boleh nikmati sampai hari ini, mungkin kendaraan, baik itu sepeda motor, mungkin mobil, atau dan lain sebagainya di rumah, kita bisa menikmati sejuknya udara di AC, ya, atau segala perangkat-perangkat yang kita punya, komputer mungkin semua, itu kita tahu dari Tuhan, ya, dan biar kita boleh menikmatinya. Atau berkat-berkat yang lain, kita punya kekayaan yang lain, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan. Jadi jangan kata lain, buat apa kita susah-susah, tidak akan menambahinya. Biarlah kita mau menikmati apa yang menjadi bagian kita, karena itulah yang Tuhan berkati. Begitu maksud saya. Berkat Tuhan itu sangat berkenaan dengan sikap hidup kita, kesiapan kita untuk bekerja keras, dan sejauh mana kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Iya, kita harus bekerja, memang itu kewajiban kita, tapi juga kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau hidup kita dalam ketidaktaatan, malas, ya, kita malas-malasan, dan kita nggak mau kerja, hidup jauh dari Tuhan, berkat Tuhan tak akan pernah menghampiri hidup kita, ya. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kebenaran, bergaul karib dengan Tuhan, sungguh-sungguh dalam memaksimalkan potensi atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita, niscaya hidup kita pasti akan berhasil. Mazmur 112 ayat 3 mengatakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Bagi siapa? Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kunci mengalami berkat-berkat Tuhan adalah hidup dalam kesalehan, dan akan membawa kita hidup dalam perjanjian berkatnya yang tidak bisa dibatalkan dan dibatasi oleh apapun dan siapapun, dan tidak terpengaruh situasi apapun. Saya ulangi lagi, ya, bahwa kunci mengalami berkat Tuhan adalah hidup dalam kesalehan, yang akan membawa hidup kita dalam perjanjian berkatnya, yang tidak dapat dibatalkan dan dibatasi oleh apapun dan siapapun, dan tidak terpengaruh situasi apapun. Haleluya. Nah, contoh Petrus dalam Lukas pasal 5 ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara-saudara, kekasih-kasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi anak-anaknya yang mau berjalan menurut kehendaknya. Simon sebelum menikmati berkat Tuhan terlebih dahulu menyediakan perahunya bagi Tuhan sebagai sarana untuk memberitakan firman ke surga. Kalau kita mau menyediakan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan mau berkati kita. Tidak sedikit dari kita yang ingin memperoleh berkat dari mujizatnya Tuhan, tetapi enggan menyerahkan perahu hidup kepada Tuhan. Mereka tidak mau berkorban, ya, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang sangat hitung-hitungan dengan Tuhan. Berkat yang mereka terima dari Tuhan tidak pernah dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan, dan akibatnya tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang menikmati berkat Tuhan, ya. Berkat Tuhan untuk selama-lamanya. Dikatakan tadi, ya, milik pusaka kita itu tidak akan hilang. Haleluya. Dan yang ketiga, bagian yang terakhir, ya, adalah dipelihara Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, di waktu kesesakan mereka
tak akan menderita. Di masa kelaparan mereka akan berkecukupan. Jadi dengan kata lain, waktu mengalami kesesakan, kelaparan, sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa yang sukar dalam pergumulan yang berat, dalam perjuangan hidup ini, mereka dikatakan tidak akan menderita. Mereka akan berkecukupan. Ini artinya apa? Artinya Tuhan memelihara. Tuhan bukan hanya menjaga, Tuhan memberkati, tapi Tuhan juga memelihara. Meski jalan di mana Tuhan hendak menuntun kita tidak selalu rata, namun ada kebenaran yang harus selalu kita pegang, yaitu ada pemeliharaan Tuhan. Memang nggak selamanya mulus, hari-hari seperti ini, bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan bisa merasakan, itu semua hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan, karena sudah memang kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa, selain menyerah sama Tuhan. Kata Alkitab kan begitu, kalau kita menyerah sama Tuhan, Tuhan yang bertindak. Ketika dalam kesesakan, mungkin kita mengalami kelaparan, Tuhan menjamin memberikan kecukupan. Saya ingat dengan Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai 12. Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan berkata, "Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun." Kita nggak usah khawatir, Tuhan memonitor kita terus. Tuhan mengawasi kita, dikatakan mata Tuhan tertuju, Tuhan melihat kita ketika kita mengalami kesulitan, dikatakan walaupun kita menduduki negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, tapi dibilang disitulah kita akan mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Luar biasa, dikatakan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika burung-burung di udara yang tidak menabur saja dipelihara oleh Bapa di surga, begitu juga dengan bunga bakung di rumput dan rumput di ladang, apalagi kita umatnya pasti dipelihara Tuhan. Tuhan akan melihara kita dengan sempurna. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 10 31, Matius pasal 10 ayat 30-31 dikatakan, "Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Kita lebih berharga di pemandangan Tuhan. Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, terutama dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan dia hanya menjaga, dia memberkati, tapi dia juga memelihara kita, haleluya. Oleh karena itu, inilah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan memperdulikan kita. Bukan hanya itu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir, kata firman Tuhan tadi, haleluya. Kita senantiasa berada dalam pengawasannya. Ia menjadi benteng perlindungan kita. Enak kalau diawasi Tuhan. Tuhan melihat kita ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesukaran, kita mengalami perlu sesuatu, Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat kita. Dan kalau Tuhan melihat kita, Tuhan akan turun tangan dan menolong kita. Sekecil apapun, atau sebesar apapun masalah yang pergumulan kita, Tuhan selalu ada melihat. Waktu kita bertekun dan berjerih lelah untuk pekerjaannya, Tuhan pun tidak pernah menutup mata. Apalagi kita orang-orang yang rajin untuk melayani Tuhan. Meski manusia seringkali mengabaikan dan meremehkan apa yang kita perbuat. Manusia bisa melupakan kita, bisa melupakan kita. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah melupakan kita, Dia mengawasi kita dan Dia akan menolong kita. Ketika bangsa Israel mengalami tekanan dan penderitaan yang hebat di Mesir, Tuhan memperhatikan. Kata firman Tuhan Keluaran 3 ayat 9, "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku." Jadi karena berseru, sampai seruannya kepada Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan, "Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Dan Tuhan turun tangan, dan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga Israel boleh keluar dari negeri perbudakan. Puji Tuhan, haleluya. Begitu pula dengan kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego dalam kitab Daniel, bagaimana menghadapi dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya.
Tuhan tidak tinggal diam, dan akhirnya kita melihat bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan menolong kita sekalian, membuat menjadi indah, dan kita bisa bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, Dia mau menolong kita. Sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan hidup, taat dan mengasihi Tuhan, atau hidup menurut kehendak sendiri, tidak taat. Ya, 2 minggu lalu saya bicara tentang taat, bagaimana Tuhan yang menyediakan, Tuhan memberkati dengan kelimpahan dan sebagainya. Jika kita taat melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak taat, kita akan merasakan, ya, kalau kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Kita akan mengalami kesulitan, kesukaran. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini firman Tuhan, ya, dengan jelas kita mau, Tuhan, bawalah aku supaya aku hidup makin hari makin hidup dalam kesalehan. Ya, seperti Alkitab, Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh. Toh ngalami pencobaan juga, ngalami ujian juga, tapi dia menang dan Tuhan memulihkan. Saya percaya kalau hidup kita saleh, maka Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan memelihara kita. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau telah memberkati kami lagi dengan firman Tuhan. Kami percaya hari-hari seperti ini hanya Tuhanlah yang menjaga kami, memberkati kami, mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan mencukupi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan akan memilih keluarga kami, Tuhan juga akan menjaga apa yang kami kerjakan, kami lakukan, terutama dari perlindungan Tuhan tentang virus COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami dan rumah tangga kami, pekerjaan kami, supaya kami terlindung dan kami hidup dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Roh Kudus, bawa kami selalu dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Sekarang, saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah dan bawalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan yang sama pohonkan roh berkat ini, yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.